Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas mengenai integral numerik. Nah, sebelumnya ya perlu diketahui bersama ya, integral numerik artinya kita akan mencoba mendapatkan integral, tapi tidak menggunakan integral terhadap fungsi seperti yang kita lakukan di kalkulus, tapi menggunakan pendekatan lain agar mendapatkan hasil dari integral tersebut. Tentu saja, ya integral numerik yang dimaksud di sini kita tidak sedang mencari fungsi hasil integralnya. Kalau kita mencari fungsi hasil integralnya kan artinya fungsi jadinya integral analitik gitu kan ya. Integral numerik yang akan kita bahas itu permasalahannya terkait dengan integral tentu, yang mana integral tentu ini akan memberikan hasil berupa angka, bukan berupa fungsi. Kita punya bentukan integral tentu itu bisa ditulis sebagai ya seperti cacing di sini ya, integral dari A sampai B fx dx. Nah, yang mana A dan B ini kita sebut sebagai batas-batas integrasi. Kemudian fx di sini adalah fungsi, kayak nilai dari suatu fungsi. Jika f itu diberikan secara eksplisit, jadi kita udah punya fungsi f-nya apa, ya kita bisa saja mendapatkan hasil integralnya secara analitik. Nah, namun jika seandainya f tadi tidak diberikan fungsinya, hanya diberikan nilai-nilai dari si fungsi secara empirik ya, yang disajikan bisa aja dalam bentuk tabel atau dalam bentuk pasang atau urut bersusun panjang gitu kan ya. Tapi biasanya emang lebih praktis disajikan dalam bentuk tabel nilai seperti yang sudah kita bahas-bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, kan kita pakainya nilai-nilai dari titik itu kita sajikan dalam tabel ya. Kita akan menentukan integral tentu dari titik-titik yang dikasihkan tadi ya untuk mendapatkan hasil dari integral tentunya. Sebagai contoh, kalau yang bagian atas yang di sini ini adalah integral dalam bentuk fungsi eksplisit. Jadi fungsi eksplisitnya udah ada. Nah, kita diminta untuk menentukan integralnya. Nah, kalau misalkan Anda sudah punya fungsi eksplisit di sini, menentukan integralnya bukan perkara yang sulit sebenarnya. Asalkan Anda masih ingat atau Anda sudah tahu mengenai materi-materi yang dikasih pada mata kuliah kalkulus 2 terutama ya untuk integral. Namun untuk permasalahan yang di bawah, permasalahan yang di atas sudah ada fungsinya. Fungsinya yang ini 6x pangkat 3 min x kuadrat tambah cos x min eksponen x. Jadi kita sudah bisa langsung integralkan, kemudian masukin 2, masukin 0, dikurangi. Nah, kemudian kalau misalkan Anda mendapatkan ya kasus seperti ini, Anda diminta untuk menentukan integral, tapi fungsinya tidak dikasih. Ya, jadi kita tidak punya fungsinya. Yang dikasih bukan fungsi, tapi nilai-nilai dari fungsi tadi. Yaitu di saat x-nya 0, nilai fx-nya 6. Di saat x-nya 0,25, fx-nya 7,5. Dan seterusnya. Sampai di saat x-nya 1, fx-nya 8,5. Permasalahan kita bukan menanyakan berapa nilai F5, F0,5 misalkan ya. Kalau ditanyakan F0,5 itu artinya pertanyaan untuk SMP gitu kan ya. Anak SMP biasanya ada tabel gini juga ada di SMP. Tapi yang ditanyakan beda dengan yang ditanyakan di mata kuliah ini. Yang ditanyakan di mata kuliah ini tentu bukan di saat X-nya sekian, Fx-nya berapa, gitu kan ya. Yang ditanyakan kalau misalkan Anda menghadapi bentukan atau nilai-nilai titik di dalam tabel seperti ini, di mata kuliah ini, ya mungkin saja ditanyakan polinom interpolasi. Atau misalkan ditanyakan nilai dari turunannya di saat X-nya berapa. Atau ya yang saat ini lagi mau kita pelajari, ditanyakan integral dengan batas dari X-nya 0 sampai X-nya 1. Misalkan. Tapi fungsinya nggak ada. Ya kalau fungsinya ada kan mencari integral dari 0 sampai 1 kan gampang ya. Tinggal integralnya masukin 1, masukin 0, kurangi. Selesai permasalahannya. Cuma jadi masalah adalah ya kita nggak punya fungsinya. Kita hanya punya ya titik-titik ini. Kita mau cari berapa hasil pengintegralannya. Untuk mendapatkan hasil pengintegralan di sini ya pertama kita harus mengetahui dulu sebenarnya integral tentu itu apa. Nah, integral tentu itu adalah luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau Anda punya kurva, ya Anda bentuk bidang datar di bawah kurva tadi dengan batasan dari A sampai B dan Anda mendapatkan luasnya, nah itulah integral dari A sampai B terhadap fx. Permasalahannya adalah bagaimana menghitung luasan daerah ini. Tentu saja menghitung luasan daerah ini nggak bisa langsung. Kenapa ya? Karena bangun yang terbentuk itu bukanlah bangun datar yang sudah ada rumus luasnya seperti yang Anda pelajari dari Anda SD, bahwa Anda sudah tahu gitu luas persegi panjang, luas persegi, luas layang-layang, luas sejak kenjang, dan semua bangun-bangun datar itu Anda sudah tahu apa. Tentu saja ternyata bangun datar yang terbentuk tidak menyerupai bentuk itu, tidak menyerupai bentuk-bentuk yang sudah dipelajari sebelumnya. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita potong. Memotong-motong tadi untuk mendapatkan luasan integral, yaitu kita sebut metodenya adalah metode Piast. Jadi metode Piast di sini adalah metode untuk mencari luasan daerah di bawah kurva, atau dengan kata lain mencari
pendekatan terhadap integral tentu dengan cara memotong-motong bidang datar yang ada di bawah kurva. Potongan-potongannya ya akan kita potong ya dengan lebar sebesar H. Jadi lebarnya sebesar H. Dengan banyaknya potongan, itu akan sebanyak kalau misalnya kita memotong selebar H dengan nilai terkecilnya A, nilai terbesarnya B, maka lebarnya ini dan banyaknya potongan akan memiliki hubungan seperti ini. Lebarnya adalah selisih nilai terbesar dengan terkecil dibagi banyaknya potongan. Sebenarnya pemotongan ini untuk mendapatkan luas daerah di bawah kurva ini juga sama seperti yang Anda pelajari di kalkulus. Anda udah belajar mengenai integral Riemann. Jadi kalau pada integral Riemann, pendekatan untuk mendapatkan luas dan daerah itu juga serupa. Kita potong-potong sebanyak N. Bedanya apa dengan metode Piast gitu kan ya? Kenapa disebut metode Piast tidak disebut integral Riemann? Itu bedanya adalah pada integral Riemann, ketika Anda potong-potong sebanyak N, nilai N di sini Anda buat limitnya N mendekati tak hingga. Nah, kalau untuk metode Piast, Anda tidak melakukan itu. Kenapa kita tidak melakukan itu? Sekali lagi kita terbatas pada fungsi. Kalau untuk di kalkulus, ya kan Anda sudah punya fungsi, maka Anda bisa aja mengambil limit N mendekati tak hingganya. Tapi kalau di kasus kita kali ini, kita tidak punya fungsi. Ya kan kita dengan asumsi bahwa kita hanya punya titik-titik saja. Sehingga mengambil limit N mendekati tak hingga dari titik-titik tadi kayaknya rada nggak manusiawi gitu. Kayaknya Anda harus mencari titiknya sebanyak tak hingga gitu. Yang mana mencari titik sebanyak tak hingga itu nggak mungkin dilakukan kalau nggak ada fungsinya. Kemudian ya ketika Anda sudah memotong-motong ini sebanyak N potongan, akibatnya akan mengakibatkan setiap potongannya memiliki lebar sebesar H dengan hubungannya begini ya. H itu adalah B dikurang A dibagi N. Jadi nilai terbesar kurang nilai terkecil dibagi banyaknya potongan itu akan menjadi lebar masing-masingnya. Kemudian titik-titik yang menjadi titik potong tadi kan X0, X1, X2 sampai dengan Xn itu nilainya akan sebesar ini. Jadi sebesar nilai terkecilnya ditambah X yang keberapa. Jadi kalau misalkan X yang kelima artinya nilai terkecilnya ditambah 5 kali lebar ini gitu. Yang mana pada konteksnya itu idenya adalah X0 itu adalah sama dengan A, nanti X1 itu adalah A ditambah H kan. Lebarnya H ya. Nanti X2 tambahin H lagi, X3 tambahin H lagi, X4 tambahin H lagi, dan seterusnya. Yang artinya Xn ya tinggal Anda ikutin, ditambahin H-nya dikali berapa kali gitu. Kemudian ya nilai fungsinya ya tinggal Anda masukin kan. Jadi kita menotasikan FR di sini artinya F dengan X yang kesekian dimasukin nanti dapat nilai fungsinya. Itu kita notasikan FR. Gitu. Jadi kalau F1 itu artinya X1 Anda masukin ke fungsi, dapatin nilai Fx1-nya. Dasarnya dulu ya, jadi idenya adalah seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah sekalipun sudah dipotong, potongannya juga masih berbentuk bangun datar yang belum pernah ditemukan dari SD sampai SMA gitu kan ya. Kalau gitu apa yang akan kita lakukan? Nah, bangun datar ini kita dekati bentuknya. Kalau dulu di kalkulus Anda mendekatinya dengan persegi panjang. Nah, kalau di metode numerik Anda bisa mendekatinya dengan 3 jenis, yaitu segi 4, trapesium, dan titik tengah. Segi 4 di sini maksudnya persegi panjang ya. Jadi persegi panjang yang seperti Anda pelajari di kalkulus ya, kita juga akan pakai pendekatan itu. Kemudian ditambah dengan pendekatan trapesium, kemudian pendekatan yang menggunakan kaidah titik tengah. Sebenarnya titik tengah juga ada di kalkulus 2 ya, cuma kadang tidak dipakai karena ya sebenarnya titik ujung juga udah cukup, tidak perlu pakai titik tengah. Karena kita mendekati limitnya sampai tak hingga. Tapi di sini kita pakai titik tengah ya itu sebagai alternatif karena kita tidak mendekati limit N-nya mendekati tak hingga. Dua kaidah yang pertama yaitu kaidah segi 4 dan kaidah trapesium ternyata sekalipun dibentuk menjadi persegi panjang ataupun dibentuk menjadi trapesium nantinya kita akan mendapatkan rumus yang sama. Kita akan mendapatkan rumus sama kalau misalkan kita mendekati luas daerah tadi, entah itu pakai persegi panjang atau pakai trapesium, ternyata hasilnya akan serupa. Tapi kalau misalkan kita mendekatinya menggunakan kaidah titik tengah, maka hasilnya akan sedikit berbeda, gitu kan ya. Yang mana standarnya biasanya, itu kan ya relatif bahwa menggunakan kaidah titik tengah itu akan memberikan galat yang lebih kecil. Hanya saja penggunaan kaidah itu biasanya terbatas. Untuk mendapatkan luasan daerah atau integral tentu menggunakan kaidah persegi panjang atau segi 4. Nah, jadi saya langsung bahas dua kaidah ini bersamaan. Kenapa ya? Karena pada dasarnya dua kaidah ini akan memberikan hasil yang sama. Jadi ya judulnya di sini kaidah segi 4, tapi sebenarnya ini kaidah segi 4 dan trapesium ya. Di sini Anda punya fungsi ya. Kemudian ada satu potong dari daerah untuk integral yang keseluruhan. Jadi integral yang keseluruhannya yang seperti ini kan banyak nih. Nah, kita ambil satu potongannya saja. Kita buat seperti ini. Kalau Anda perhatikan di sini ya daerah yang mau dicari luasnya itu daerah yang melengkung begini ya. Kita mau cari luas daerah yang di sini. Cuma ya karena ini bentukannya apa ya seperti bangun data yang kita nggak tahu ya terpotong gini kan ya kita nggak bisa nih
dapetin luas daerah ini langsung. Maka kita punya dua pilihan. Kita bisa buat persegi panjangnya melewati daerahnya yang atas ya, persegi panjang yang melewati daerahnya. Jadi kalau misalnya Anda cari luas persegi panjang yang di sini, tentu saja luas persegi panjang yang di sini akan memberikan hasil yang lebih besar daripada hasil yang ditanyakan seharusnya. Atau Anda juga punya alternatif. Anda boleh saja buat persegi panjangnya lebih kecil dengan cara membuat garis di bawah ini ke titik yang lebih rendah. Gitu. Jadi titik yang lebih rendah di sini kita buat persegi panjang. Persegi panjang yang lebih kecil di sini ya Anda bisa buat luasan daerahnya. Nah, luasan daerahnya juga ternyata ya tidak menyerupai luasan daerah yang diharapkan. Kenapa ya? Karena ini lebih kecil jadinya. Jadi kalau mau pakai titik yang lebih besar, kebesaran, mau pakai titik yang lebih kecil ya kekecilan. Tapi nanti kita akan carikan solusinya supaya kita bisa mendapati luasan daerah ini yang beneran menyerupai bangun ini. Kalau misalkan di integral Riemann ini nggak masalah karena pada dasarnya nanti ketika diambil limitnya mendekati tak hingga toh juga akan jadi menyerupai gitu kan ya. Tapi karena kita tidak bisa membuat limit n-nya mendekati tak hingga, maka ya kita akan menggunakan alternatif yang lain untuk permasalahan untuk mendekatinya dengan luas dari persegi panjang. Nah, kemudian kalau misalkan kita mendekatinya dengan trapesium. Jadi bedanya adalah kalau kaidah segi 4 kita buat jadi persegi panjang, kalau dengan kaidah trapesium tidak. Jadi titik yang lebih tinggi dan titik yang lebih rendah tadi langsung dihubungkan saja. Langsung dihubungkan saja untuk mendapatkan luas daerah. Nah, luas daerahnya akan menjadi menyerupai trapesium. Kenapa ya? Karena X0 dan X1 di sini ketika dibuat garis tegak pasti sejajar. Lebih jauhnya lagi trapesiumnya ternyata siku-siku karena X0 ke X1 ini kan berada pada sumbu X ya, artinya ini garis mendatar. Ya, akan membentuk sudut siku-siku. Kalau Anda perhatikan, antara persegi panjang dan juga trapesium jelas perbedaan antara luas dengan trapesium dan luas dengan persegi panjang. Tentu dengan persegi panjang kayaknya kelihatannya akan memberikan galat yang lebih besar dibandingkan dengan trapesium. Ya, Anda bisa lihat sendiri kalau dengan trapesium ini perbedaannya sedikit. Sedangkan dengan persegi panjang nih bedanya lumayan gitu kan ya dengan luas yang sebenarnya. Lantas ya bisa aja mengakali bagaimana caranya agar menggunakan persegi panjang pun bisa mendekati daerah yang dicari. Nah, untuk itu ya kita perhatikan bahwa kalau misalkan kita mau mencari luas menggunakan persegi panjang yang besar bergantung pada fx0. Kan jadi hfx0 ini untuk yang sini. Kemudian untuk yang kecilnya itu adalah HFX1. Jadi H di sini bukan tinggi ya. H di sini sebagai lebar ya. Lebar ini H dikalikan tinggi kan untuk luasnya. Jadi H dikali Fx0. Itu artinya luas dari persegi panjang yang kebesaran. Kalau HFX1 ini luas persegi panjang yang kekecilan. Kalau gitu sebagai alternatif agar kita bisa mendapatkan luas yang di tengah-tengahnya. Jadi bukan yang kebesaran, bukan yang kekecilan ya. Karena luas daerah yang dihasilkan ini kan berada di antara yang kebesaran dan yang kekecilannya. Nah, kalau gitu, untuk mendapatkan luas yang di tengah-tengahnya, luas persegi panjang yang kebesaran dan luas segi panjang yang kekecilan, kita buat rata-rata. Jadi sebagai alternatif dari metode segi 4, idenya begitu. Jadi karena kalau buat kebesaran, ya jadinya hasilnya lebih. Kalau buat kekecilan hasilnya kurang, kalau gitu ya tinggal dirata-ratain aja. Nanti rata-ratanya ya kita harapkan mendekati luas daerah yang melengkung ini. Nah, ternyata rata-rata dari persegi panjang besar dan persegi panjang kecil itu juga sama aja dengan luas trapesium. Kenapa luas trapesiumnya sama ya kan? Anda bisa lihat sendiri, trapesium di sini yang sejajar itu fx0 dan fx1. Jadi yang sejajar kan atas dengan bawahnya ini. Kan kalau rumus luas trapesium kan atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi kan. Jadi di sini atas dan bawahnya fx0 dan fx1 ditambahin dibagi 2 dikali h. Nah, ternyata hasilnya akan sama. Jadi mau didekati dengan persegi panjang tadi yang merata-ratakan antara yang besar dan yang kecil ataupun langsung saja hitung luas trapesiumnya, yaitu ternyata hasil bentukannya juga akan sama saja. Cuma ya sudut pandangnya aja gitu. Jadi kalau segi 4 mandangnya yang besar yang kecil rata-ratain. Kalau trapesium ya udah langsung aja pakai rumus luas trapesium. Nah, kalau begitu ya jadi ternyata ya sebenarnya dua kaidah tadi tidak perlu Anda bedakan. Yang ini kaidah segi 4, yang ini persegi panjang nggak perlu Anda bedain. Toh nantinya itu akan memberikan rumusan yang sama, perhitungan yang sama, hasil yang sama. Jadi kalaupun Anda ketemu soal yang ditanyakan kaidah segi 4 ataupun soal yang ditanyakan kaidah trapesium, ya Anda mengerjakan dengan cara yang sama gitu. Kenapa ya? Karena pada dasarnya satu potongan kecilnya itu akan menghasilkan rumusan yang sama antara kaidah segi 4 dan kaidah trapesium. Tapi tentu saja kita tidak sedang menanyakan atau tidak sedang ingin mencari luas yang satu potong aja. Ya kenapa? Ya karena memang soalnya bukan itu gitu. Soalnya pada dasarnya kita mau mencari luas yang banyak gitu. Potongannya yang tadi kan sebanyak ini. Nah, ini yang mau dicari. Sedangkan kita ya baru dapat yang satu potong aja gitu. Tapi satu potong ini kan ya kita juga berhak untuk senang gitu. Kenapa? Karena dari satu potong ini kalau mau mencari potongan-potongan yang lain ya Anda tinggal tambahin aja kan ya. Tambahin antara yaitu luasan tiap potongannya. Jadi di sini kita punya
luasan totalnya ya dari A sampai B itu adalah luasan antar masing-masingnya ditambahin. Sebagai akibatnya ya, antar masing-masing yang ditambahin tadi, Anda tinggal mendapatkan kalau luasan yang pertama pakai fx0 dan fx1 gitu kan ya. Luasan yang kedua pakainya fx1 dengan fx2 dan seterusnya sampai fxn. Nah, ini kalau misalkan dijumlahkan ya, karena semuanya pakai h/2, h/2-nya boleh dikeluarin. Kemudian di sini fx0, fx1, fx1, fx2, fx2, fx3 kan. Artinya fx1-nya akan ada 2, fx2-nya akan ada 2, dan semua fx-nya akan ada 2, kecuali fx0 dan fxn yang cuma ada 1. Akibatnya, kalau mau menggunakan kaidah segi 4 ataupun kaidah trapesium, sama aja rumusnya akan menjadi ini gitu. Jadi h/2 dikali F0 itu artinya titik yang pertama ditambah 2 kali FF yang lainnya ditambah Fn titik yang terakhir gitu. Jadi titik yang pertama dan titik terakhirnya tidak dikali 2, kecuali titik yang di tengahnya semuanya dikali 2, kemudian dijumlahin dikali H/2. Nah, itulah luas daerah atau integral tentu dari A sampai B kalau kita menggunakan kaidah segi 4 dan juga kaidah trapesium ya pada metode Piast. Selain metode Piast tadi bisa menggunakan pendekatan dari persegi panjang dan trapesium, kita juga bisa menggunakan pendekatan yaitu kaidah titik tengah. Jadi sebenarnya kita juga bisa mencari integralnya atau luasan daerahnya menggunakan kaidah titik tengah. Nah, jadi kaidah titik tengah di sini sebenarnya sama aja dengan kaidah persegi panjang tadi ya, kaidah segi 4. Yang membedakannya adalah kita nggak pakai titik ujungnya. Jadi kalau pada kaidah segi 4 tadi, kita buat persegi panjang yang kebesaran dan juga luas, buat persegi panjang yang kekecilan gitu kan ya. Jadi kalau kebesaran pakai titik yang tingginya, kalau kekecilan pakai titik yang rendahnya. Nah, kalau kaidah titik tengah tidak. Kita bukan membuat persegi panjang yang kebesaran dan kekecilan, tapi kita membuat persegi panjang yang mana persegi panjangnya mengambil titik tengah tadi. Sebagai akibatnya, ya kan, kalau Anda perhatikan di sini kan daerah yang mau dicari kan daerah yang melengkung ini ya. Artinya bagian yang di atasnya ini tidak termasuk nih dari persegi panjangnya kan ya. Persegi panjangnya ini kalau kita ambil titik tengah dari x0 dan x1, ambil titik tengah, kemudian kita buat persegi panjangnya, maka bagian yang ini nggak masuk. Sedangkan bagian yang ini kelebihan. Kan kalau tadi kan di kondisi kita hanya salah satunya ya. Jadi kalau persegi panjang yang kebesaran itu hanya kelebihan. Tapi kalau ngambil titik tengah, ternyata hasilnya persegi panjangnya ada bagian yang kelebihan, ada bagian yang nggak masuk. Lantas keuntungannya apa kita buat begini? Ya, keuntungannya kita berharap agar daerah yang kelebihan di sini bisa mewakili daerah yang kurang di sini. Jadi kalau menggunakan persegi panjang tadi kan kita udah jelas ya, yang besar itu kelebihan, yang kecil itu kekurangan, kita rata-ratain. Kalau trapesium ya pasti ada galatnya. Tapi kalau di kaidah titik tengah, kita berharapnya dengan harapan tadi, kita buat titik tengahnya dengan harapan bahwa ada bagian yang lebih, ada bagian yang kurang, kemudian semoga saja bagian yang lebih tadi bisa mewakili bagian yang kurangnya. Sebagai akibat, kalau mau mencari luas daerahnya di sini, karena kita hanya buat satu persegi panjang kan, artinya kita nggak perlu rata-ratain. Nah, mencari luasnya ya sebesar lebar ini, yaitu H dikali tingginya. Nah, tingginya bukanlah titik ujung, bukanlah x0, bukan juga x1, tapi x tengah, kita sebut aja gitu ya. Jadi tingginya itu adalah fx tengah. Maka Anda akan dapatkan luasnya menjadi ini, H dikali fx tengah, yaitu x tengah di sini maksudnya titik di antara x0 dan x1 gitu, di tengah-tengahnya berapa. Selanjutnya kalau gitu, kalau misalkan mau menghitung secara keseluruhannya, ya kita tinggal mengulangi langkah tadi. Tinggal kita tambahkan semuanya gitu kan ya. Nah, penambahannya di sini akan mengakibatkan penjumlahan seperti ini. Hanya saja penjumlahannya tentu tidak H/2 kan ya. H/2 itu kan tadi ya, kalau misalkan dirata-ratain. Kalau di sini kan enggak, tapi ya justru di Fx-nya yang menjadi ada per2/2-nya. Karena titiknya pakai titik tengah. X tengah ini artinya di antara X0 dan X1. X3/2 atau 1,5 ini di antara X1 dan X2. X5/2 itu di antara titiknya X2 dan X3 dan seterusnya. Maka kita bisa buat bentuk umumnya begini. Nah, jadi ini adalah bentuk luas dari bidang di bawah kurva atau integral ya, nilai dari integral fungsi dari A sampai B menggunakan kaidah titik tengah yang di sini. Yang mana ya sama aja untuk mencari nilai XX-nya Anda bisa dapatkan dengan A ditambah R plus setengah H. Kalau tadi kan R kali H doang ya. R kali H itu artinya kita makanya titiknya yang ujung-ujungnya, bukan yang di tengah. Gitu. Kalau misalkan ditambah setengah dikali H itu artinya kita ngambil titik tengah semuanya. Ya, atau nilai Fx-nya boleh terus seperti ini. Ini hanya keterangan ya. Jadi idenya adalah untuk kaidah titik tengah Anda cukup kalikan H dengan nilai fungsi di tengah, bukan nilai fungsi yang di batas-batasnya. Nah, jadi sebenarnya biasanya kan yang pertanyaan yang paling umum antara kalau misalkan kita punya titik-titik mau mencari integral dengan metode Piast, artinya kan kita punya 3 kaidah ya.
3 pendekatan, yaitu pendekatan dengan menggunakan segi empat. Segi empat yang dimaksud segi empatnya pakai titik ujung, kemudian trapesium dan juga titik tengah. Titik tengah ini artinya segi empat yang pakai titik di antara titik ujung. Ya, tapi yang dihasilkan itu hanya ada 2 rumus, ya kan? Kaidah segi empat dan kaidah trapesium itu akan memberikan rumus yang sama, yaitu sedangkan kaidah titik tengah ya rumusnya sedikit berbeda di sini. Hanya saja ya, apakah sebenarnya kita bisa pakai salah satunya ini suka-suka aja gitu. Oh, kalau ini saya mau pakai ini atau itu pakai yang mana? Itu kan sebenarnya yang jadi sebuah polemik juga kan ya, apakah kita boleh pakai seenaknya ataukah tidak. Terus kalau misalkan kita boleh pakai seenaknya, sebenarnya yang lebih bagus itu yang mana? Jadi sebenarnya antara kaidah titik tengah kalau mau dibandingkan dengan kaidah trapesium dan juga kaidah segi empat, itu sebenarnya kaidah titik tengah ini memberikan galat, memberikan error yang relatif lebih kecil dibandingkan antara kaidah yang trapesium dan juga persegi panjang tadi. Kenapa ya? Karena memang pada dasarnya kalau Anda perhatikan ketika kita membuat gambar tadi, kaidah segi empat dan juga kaidah trapesium itu pada dasarnya memang sudah ada galatnya dari awal. Dari gambar itu sendiri udah kelihatan jelas bahwa ini akan ada galat. Tapi kalau kaidah titik tengah ya itu seolah-olah memang dia mengusahakan agar untuk menutupi galat. Jadi ada dilebihkan, ada yang kurang ya, yang harapannya lebih menutupinya kurang. Tapi kalau untuk trapesium tadi kan udah jelas ya, galatnya udah pasti ada. Nah, sehingga ya sebenarnya kalau menggunakan kaidah titik tengah itu biasanya hasil galatnya relatif lebih kecil. Nah, tapi permasalahannya adalah kita tidak bisa menggunakan ini seenaknya. Ya, sekali lagi, karena kita diberikan titik, bukan diberikan fungsi. Kalau misal kita diberi fungsi, artinya kita yang bisa pakai seenaknya. Tapi kalau kita dikasih titik, artinya kita keterbatasannya adalah pada titik yang tersedia. Titik yang tersedia tadi, apakah memberikan titik-titik ujung, ya kan? Atau memberikan titik-titik tengah, itu yang jadi permasalahan. Kalau titik yang dikasihkan adalah titik-titik ujung, ya artinya Anda harus pakai yang segi empat dan trapesium. Kalau misalkan titik yang dikasih adalah titik-titik tengah dari potongan, maka Anda bisa menggunakan kaidah titik tengah. Jadi sebenarnya permasalahan pakai yang mana itu bergantung dari titik yang dikasih. Jadi titik yang dikasih seperti apa, ya Anda pakai yang seperti apa. Cuma yang relatif lebih mudah dipakai itu titik ujung dibandingkan titik tengah. Kenapa ya? Karena memang yang lebih sering itu dikasihkan titik ujungnya gitu. Ya mungkin lebih enak kalau kita lihat dari contoh ya. Ini contohnya, kalau menggunakan metode Pias contohnya, kita mau menghitung integral dari 1,8 sampai 3,4 dengan hanya 0,2. Ya mungkin ini kalau ini kan kita ada fungsinya ya, tapi pada konteksnya sebenarnya nanti Anda akan menghadapi permasalahan yang nggak ada fungsi ya. Dan memang fungsi yang di sini sebenarnya nggak kita pakai juga untuk menghitung integralnya, ya fungsi ini nggak dipakai. Yang dipakai nilai-nilai titik ini. Nah, pertama kita ketahui kalau mau menghitung 1,8 sampai 3,4 dengan hanya 0,2, kan kita harus tahu ya ada berapa banyak dulu. Untuk mencari berapa banyaknya kan tinggal dikurangi kemudian dibagi aja, kan gitu idenya. Kurangi 3,4 dengan 1,8 bagi 0,2 akan ada 8. Yang mana tiap titiknya dari 1,8 sampai 3,4 disajikan dalam tabel ini dengan jaraknya 0,2 ya. Jadi 1,8 tambah 0,2, 2,0 nilai fungsinya sekian. 2,2 nilai fungsinya sekian, 2,4 nilai fungsinya sekian, terus sampai 3,4 nilai fungsinya sekian. Di sini titik-titik ini 1,8, 2,0 sampai 3,4 ini adalah titik-titik ujung di mana kalau Anda mendapatkan kurva, Anda ambil nilai 1,8 sampai 3,4, kemudian Anda potong nih 1,8 dengan 2,0 di sini. Nah, Anda potong di sini, maka nilai-nilai yang ada di sini memang nilai ujung-ujungnya gitu. Justru nilai tengahnya yang berapa? Nilai tengahnya ya ini di antara 1,8 dan 2,0 itu ada 1,9. Kalau misalkan di sini dikasih 1,9, maka Anda bisa pakai titik tengah. Karena nilai titik-titik yang dikasih adalah 1,8 dia saat X-nya 2,0 gitu kan. Yang mana kalau misalkan ini kita mau cari sampai ke 3,4, ternyata nilai-nilai ini adalah nilai-nilai ujungnya. Nah, kalau begitu ya kita tidak bisa pakai metode titik tengah. Kalau titik-titiknya yang ini dan yang ditanyakan integral 1,8 sampai 3,4. Tapi kalau misalkan titik-titiknya yang ini, kita mau pakai metode titik tengah boleh nggak? Boleh kalau yang ditanyakan bukan 1,8 sampai 3,4. Kalau yang ditanyakan misalnya integral 1,7 sampai 3,5. Nah, kalau ini Anda justru tidak bisa pakai metode segi empat ataupun trapesium. Kenapa ya? Anda bisa lihat kalau 1,7 sampai 3,5 artinya kan dengan hanya 0,2, 1,7 ditambah 0,2 jadi 1,9. Nah, artinya 1,8 yang dikasih di tabel itu justru ini adalah titik tengahnya, bukan titik ujungnya. Jadi menyesuaikan sebenarnya yang ditanyakan apa, yang dikasih apa. Kalau yang dikasih ini yang ditanyakan yang seperti apa, ya Anda tinggal menyesuaikan. Jadi pada dasarnya, sekalipun tidak disebut kaidahnya kaidah apa, kalau Anda punya permasalahan, titik-titik, kemudian Anda punya pertanyaannya, Anda sebenarnya bisa mempertimbangkan sendiri. Anda harus pakai yang mana. Kondisinya memang begitu ya. Yang dikasihnya apa gitu kan ya. Apakah yang dikasih ini akan menjadi bagian tengah, atau akan menjadi bagian ujung-ujungnya gitu.
Tentu di kasus kali ini karena ini adalah bagian ujung-ujungnya yang mana artinya kita pakainya, ya kalau nggak pakainya kaidah trapesium dan juga kaidah segi 4 gitu kan ya. Kalau gitu ya kita langsung hitung aja, dan karena sudah tahu rumusnya seperti apa kan, rumusnya kan tinggal begini ya, H/2 dikali F0 tambah 2 kali F1, semuanya dikali 2 selain F0 dan F8 gitu kan ya. Selain yang awal dan akhir. Nah itu tinggal dimasukin ya, H-nya tadi udah tahu lebarnya 0,2 dibagi 2, kemudian nilai-nilai fungsinya ada di sini ya. Nilai-nilai fungsi itu yang ini ya, yang 6, 7, 9 ini semuanya. Selain 6 dan juga 29 yang di ujung, semua yang ada di tengahnya semuanya dikaliin 2, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dikalikan dengan 0,2 bagi 2 ini kan 0,1 ya. Jadi ini setelah dijumlahkan dikali dengan 0,1, hasilnya inilah hasil perhitungan ya luasannya ya. Jadi luasan daerah di bawah kurva, atau dengan kata lain ya bisa diartikan sebagai integral tentu. Tapi tentu saja ini hanya pendekatan atau hampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.